Gimana kalau saya bilang, taktik psikologis yang dipakai FBI buat nyelamatin sandera, itu ternyata bisa jadi senjata rahasia Anda buat dapat kesepakatan terbaik, baik itu sama supplier ataupun sama pelanggan. Yuk kita bedah bareng-bareng caranya. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar 4 taktik jitu dari buku manualnya FBI. Anggap aja ini toolkit baru Anda buat memenangkan setiap negosiasi. Mungkin kedengerannya ekstrim ya, tapi coba deh pikirin, apa sih persamaannya negosiasi penyanderaan sama negosiasi bisnis? Dua-duanya itu kan sama-sama penuh emosi, taruhannya gede banget, dan yang paling penting, kita harus paham apa sih maunya pihak seberang. Nah, kunci buat ngertiin itu semua, mulainya dari sini. Lupain deh semua teori soal jadi pembicara yang jago. Karena dalam negosiasi kelas kakap, senjata paling ampuh itu bukan mulut, tapi telinga Anda. Kita bakal ngomongin soal kekuatan mendengarkan secara agresif. Alat pertama kita namanya mirroring. Ini kelihatannya simple, tapi efeknya luar biasa. Anda cukup ulangin 1 sampai 3 kata terakhir yang diucapin lawan bicara, terus diam. Kenapa ini berhasil? Secara psikologis, ini tuh ngasih sinyal kalau kita benar-benar dengerin. Dan ini mancing mereka buat ngomong terus, tanpa merasa diinterogasi. Gini cara kerjanya. Pertama, dengerin baik-baik. Beneran fokus. Kedua, ulangin beberapa kata terakhir mereka pakai intonasi bertanya. Misalnya nih, mereka bilang, anggaran kami buat proyek ini terbatas banget. Nah, Anda tinggal respons aja, terbatas banget, gitu. Terus yang ketiga, dan ini paling penting, diem, kasih jeda. Otak manusia itu nggak suka sunyi, jadi secara alami mereka bakal ngisi keheningan itu. Dan disitulah mereka ngeluarin informasi berharga yang nggak bakal Anda dapat kalau Anda nyerocos terus. Oke, sekarang kita udah tahu nih cara mancing informasi. Tahap berikutnya adalah ngelola emosi di ruangan. Nah, disinilah kita pakai yang namanya empati taktis. Ingat, ini bukan berarti kita setuju sama mereka ya, tapi ini soal nunjukin kalau kita ngerti dan ngakuin sudut pandang mereka. Aturan mainnya simpel banget, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah debat sama emosi. Itu cuma bikin situasi makin panas. Sebaliknya, kasih label ke emosi itu. Tunjukin kalau Anda lihat dan paham apa yang mereka rasain. Percaya deh, ini cara paling cepat buat nurunin tensi. Biar kebayang, kita lihat bedanya ya. Bayangin ada pelanggan bilang, harga Anda ini keterlaluan. Respon biasa kan, langsung defensif. Nggak juga kok, harga kami kompetitif. Nah, ini langsung bikin konfrontasi. Respon dengan empati taktis, wah beda banget dan jauh lebih ampuh. Terus gimana dong prakteknya? Daripada ngebantah, Anda cukup kasih label ke emosinya. Kayaknya Bapak atau Ibu ngerasa harga ini ketinggian ya? Atau, sepertinya Anda khawatir soal anggaran ya? Kalimat simpel kayak gini tuh ajaib banget. Bisa bikin mereka ngerasa didengerin dan langsung ubah suasana dari adu argumen jadi kerjasama. Nah, kalau suasana udah lebih adem, saatnya kita ngarahin percakapan kemana kita mau. Di sini kita pakai yang namanya pertanyaan terkalibrasi. Ini tuh seni bertanya yang bikin lawan bicara kita malah ngebantuin kita mecahin masalah kita sendiri. Keren kan? Aturannya gampang banget kok. Selalu mulai pertanyaan Anda pakai kata bagaimana atau apa. Hindari kata mengapa, soalnya ini kedengarannya kayak nuduh. Nah, tujuannya apa? Biar mereka yang mikir dan nawarin solusi, bukan malah jadi defensif. Dan ini contoh yang brilian banget. Daripada bilang saya nggak bisa terima harga itu, yang langsung nutup pintu negosiasi, coba tanya gini, bagaimana caranya saya bisa setuju dengan harga itu, tapi bisnis saya tetap jalan? Pertanyaan ini kan secara halus minta bantuan mereka. Kita ngajak mereka buat lihat masalah dari sudut pandang kita dan jadiin mereka bagian dari solusi. Cerdas. Oke, yang terakhir, ada satu elemen yang jadi lem buat semua taktik ini. Suara Anda. FBI itu tahu banget kalau cara kita ngomong itu sama pentingnya dengan apa yang kita omongin. Ini kunci buat tetap tenang dan pegang kendali. Konsepnya gampang banget diingat. Pakai suara penyiar radio FM malam hari. Coba deh bayangin, DJ radio yang siaran malam-malam. Suaranya gimana? Tenang, dalam, meyakinkan. Suara kayak gini tuh secara naluriah bisa nenangin lawan bicara kita. Jadi ciri-cirinya di mana sih? Pertama, intonasinya turun di akhir kalimat, bukan naik. Kedua, ngomongnya pelan dan terukur, nggak buru-buru. Ketiga, volumenya tenang tapi tetap jelas. Nah, semua ini kalau digabungin, bakal ngirim sinyal kalau Anda itu pegang kendali dan mikirnya rasional, bukan emosional. Oke, yuk kita rangkum toolkit baru kita ini. Kita punya mirroring, buat mancing informasi. Terus ada empati taktis, buat mendinginkan kepala.
Lalu pertanyaan terkalibrasi buat nyari solusi bareng. Dan terakhir, nada suara DJ buat nurunin tensi. Keempat-empatnya ini fondasi buat negosiasi yang cerdas. Jadi, intinya apa? Semua ini tuh bisa dipelajarin. Ini bukan ilmu sihir, tapi psikologi yang bisa kita pakai sehari-hari. Nah, sekarang coba deh pikirin satu hal. Negosiasi sulit apa yang bakal Anda hadapi dalam waktu dekat? Dan gimana Anda bakal pakai salah satu senjata baru ini buat ngubah hasilnya?